Pak Dedi Rahardian dari asosiasi, monggo waktu dan kesempatan. Baik Pak, saya presentasikan sedikit aja Pak mengenai prospek orang. Bisa didengar Pak Bayaki, bisa Pak ya? Bisa, ya. Oke Pak, udah mulai benih. Oke Pak, pertama saya melihat ada tiga aspek yang perlu dilihat dari prospek budidaya Pak. Pertama mengenai proses budidaya porang itu sendiri, bahwa tanaman ini tanaman yang mempunyai resiko gagal panen yang rendah dan teknis budidayanya mudah, dan kemudian waktu panen yang lebih pendek dibanding dengan beberapa komoditas lainnya. Kemudian harga dan kuantitas panen yang cukup baik dan harga relatif tinggi. Syarat ekologinya tentunya di antara 200 sampai 700, kemudian di beberapa tempat bahkan di Cina ditanam tuh di atas antara 1000 sampai 2500 mdpl Pak. Dengan yang paling penting adalah curah hujan. Dari beberapa yang saya, karena saya juga praktisi Pak, kita punya tanaman di Tambora di NTB, yang kami temukan dengan kelembapan tanah yang cukup baik, ternyata bisa tumbuh lebih dari 8 bulan porangnya di ketinggian di atas 1000 mdpl. Yang penting kedua adalah kondisi tanah yang lebih gembur dan lebih subur. Artinya kalau di tanah-tanah liat mesti dipertimbangkan lagi karena persoalan dari pertumbuhan umbi itu sendiri. Nah, potensi pengembangan tadi kalau mungkin Pak Direktur mengarah kepada tanah-tanah diapel, kalau saya melihatnya lebih kepada tanah-tanah yang ada di kawasan hutan Pak. Jadi kalau potensi keseluruhan kawasan hutan yang dapat dikelola itu kira-kira 68 juta hektar di seluruh Indonesia. Cuman ada peluang yang bagus sebenarnya di sekarang ini, ada kebijakan baru dari Presiden mengenai perhutanan sosial. Jadi ada kemungkinan pelepasan kawasan untuk kelompok-kelompok tani maupun LMDH dan sebagainya di kisaran 12 juta hektar. Jadi dari 12 juta hektar itu bisa dikelola 1 juta hektar buat porang di bawah tegakan hutan. Menurut saya itu akan menjadi sangat baik untuk pengembangan porang ke depan hari. Nah ini yang perlu saya tekankan adalah begini Pak, kepada semuanya, bahwa penjualan porang di Indonesia selama ini hanya baru berdasarkan pada kuantitas, pada beratnya, bukan pada kandungan isinya. Seharusnya kita bicara, dan ini yang harus diperjuangkan adalah bagaimana kita bisa menjual porang itu dengan kadar glukomanannya. Bagaimana sawit kita menjual dengan ukuran pipette exit atau AFFA-nya, sehingga kita mau panen kapan saja sebenarnya nggak jadi persoalan. Jadi persoalan selama ini juga yang menjadi agak lucu adalah pada saat dia mulai musim hujan, harga itu drop ke titik terendah seperti sekarang, misalnya di antara 8.800 sampai 9.000. Tapi nanti di musim panen, misalnya di musim kering, pada saat dia mulai dorman, harganya tertinggi. Saya bisa pahami karena memang kandungan patinya di titik terendahnya ada di bulan-bulan sekarang ini. Nah, cuman kalau kita bisa bayangkan, kalau kita dari pengalaman kami di penanaman di Tambora, kalau saja kelembapan tanah itu bisa kita jaga sedemikian rupa dan kita bisa menjaga dormansinya supaya tidak dorman pada titik tertentu, maka kita bisa bicara kandungan glukomanan pada titik tertentu, sehingga kita bisa panen kapan saja, tidak tergantung pada musim gitu. Jadi bayangkan bagaimana kalau orang ini bisa kita tanam dengan irigasi, sehingga kita bisa ngatur kapan panennya. Cuman pengaturan harganya tidak berdasarkan pada musim dan berat, tapi berdasarkan pada kandungan glukomanannya. Itu mungkin salah satu yang perlu diangkat isunya di level industri.
Nah, ini sekedar peluang saja bahwa kemungkinan kita bisa mendapatkan pengembangan tambahan atau substitusi untuk pemakaian terigu dan sebagainya. Nah, ini gambaran pasar global, Pak. Pasar global pada titik hari ini, pada titik 2019 itu berdasarkan dari report dari Grow Market Report, di tahun 2019 itu saja penjualan atau pasar glukomanan itu sampai 2 miliar dolar dengan pertumbuhan per tahun itu kira-kira 8,3% sampai dengan 2027. Jadi perkembangan pasar ini akan terus bergerak dan kita sebenarnya adalah salah satu negara yang berpotensi untuk berkembang dibanding dengan negara-negara lain, dibanding dengan Cina maupun Jepang sekalipun, karena mereka hanya mempunyai masa pertumbuhan hanya sekitar 4 bulanan, bahkan dibanding dengan Myanmar sekalipun. Jadi ada tiga negara yang memang jadi produsen besar sekarang itu, Jepang, Cina, dan Myanmar. Jadi potensi pengembangan ke depannya itu ada di Indonesia. Potensi berikutnya adalah bahwa dia sekarang sudah menjadi pengganti dari untuk hidup lifestyle, untuk healthy lifestyle, Pak ya, sehingga itu bisa menjadi potensi untuk pengembangan lanjutan. Tapi perlu diketahui di Cina sebenarnya penggunaan porang itu dipakai lebih kepada untuk pakan ternak. Jadi pakan ternak untuk ruminansia untuk menghasilkan daging yang lebih baik. Di Italia sendiri untuk suplemen, kemudian di Inggris juga untuk suplemen, di Korea Selatan untuk mie instan, di Jepang untuk ruminansia dan produk makanannya. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan healthy life di tendensi di dunia sekalipun. Nah, ini gambaran mengenai pasaran market yang ini kita dapatnya dari Badan Karantina, tadi lebih detail dari Pak Direktur itu sendiri. Jadi gambarannya kita sudah bisa sampai kepada pasar glukomanan itu sendiri bisa sampai ke 2 miliar dolar. Nah, ini kira-kira kendalanya, Pak. Jadi kendalanya adalah tadi sudah dijawab juga oleh Pak Direktur. Pertama, bahwa bibit itu di tahun 2020 yang kami pahami tidak tersedia. Artinya pengembangan animo masyarakat cukup besar, tapi bibit itu terbatas dan belum ada sertifikasi bibit. Tadi baru dapat saya informasinya ada sertifikasi bibit Madiun 1, dan itu menjawab persoalan selama ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan muncul varietas-varietas yang lainnya. Kemudian di mayoritas juga ditanam di tanah-tanah yang miskin hara atau tanah yang mengandung diat yang cukup tinggi. Dan kemudian juga belum ada standar, jadi belum ada penelitian mengenai atau standar dari Kementerian Pertanian secara umum mengenai standar budidaya porang. Bagaimana mupuknya, bagaimana ngolalahannya, bagaimana berapa populasi yang sebaiknya di satu wilayah dan sebagainya, sehingga semuanya baru ditanam secara konvensional. Oke, itu dari sisi hulunya. Dari sisi hilirnya belum ada pengaturan mengenai tata niaganya dari hulu maupun ke hilir. Dasar dari jual beli porang ini apa? Apakah hanya sekedar beratnya atau ada kadar lain? Misalnya kalau di jagung dihitung mengenai kadar airnya, dihitung aflatoksinnya. Dan selama ini belum ada sampai sejauh itu. Jadi baru industri secara bebas saja menentukan berapa refraksi masing-masing barang yang masuk. Nah, ini mesti distandarisasi sebagaimana di tandan buah segar di kelapa sawit. Kemudian yang jadi persoalan berikutnya adalah belum ada standar baku mutu untuk ekspor misalnya. Itu juga jadi persoalan, sehingga kemarin agak serampangan, semua orang boleh ekspor dan semuanya jadi persoalan akhirnya. Dan kita juga masih baru mengandalkan pasar ekspor seperti yang disampaikan Pak Direktur juga tadi maupun narasumber yang lain, bahwa kita belum ada fokus pada industri, dan
kita itu baru industri yang berbasis pada industri dasar, hanya baru pengeringan, hanya baru barang tahap pengeringan, bahkan belum sampai kepada penjualan tepung porang sekalipun. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Ibaki, sekilas. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi.